Hai sahabat Nusantara, kita akan mengulas kembali tentang harimau Jawa. Tradisi rambogan macan di tanah Jawa adalah tradisi ala gladiator di masa kerajaan di bumi Nusantara. Istilah ngerampok sima sebagaimana dituturkan oleh R. Kartawibawa, yang dikutip dari artikel karya Danu Damarjati dengan judul Rampogan Sima, tradisi membantai macan di tanah Jawa, memiliki makna beramai-ramai rebutan membunuh harimau dengan tombak. Berikut 5 fakta tradisi rampogan macan di tanah Jawa pada masa lalu. Diyakini bahwa tradisi adu harimau di tanah Jawa telah ada lama di masa lalu. Kita mungkin pernah mendengar cerita-cerita mitos di masa lalu, di mana untuk menguji kecakapan kemampuan prajuritnya, sebelum menerimanya sebagai bagian dari angkatan perangnya, seorang raja meminta sang prajurit untuk diadu dengan binatang yang kuat seperti banteng atau hewan-hewan buas lainnya. Mungkin saja cerita-cerita tersebut bukan hanya sekadar mitos saja, namun untuk bisa disampaikan sebagai fakta sejarah tentu saja harus ada bukti tertulis yang valid. Menurut Robert Wessing, agak mengejutkan tidak ditemukannya catatan-catatan tertulis mengenai tradisi ini pada catatan-catatan sejarah di abad yang lebih lampau meskipun sejumlah sejarawan yakin tradisi ini telah ada lama di masa lampau, sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan seperti Mataram Islam di tanah Jawa. Sejumlah pendapat mengatakan kemungkinan tradisi ini juga sudah ada sejak era Majapahit ataupun Singasari, meskipun tidak terdapat bukti tertulisnya. Untuk tradisi adu harimau ini, Robert Wessing dalam artikelnya yang berjudul A Tiger in the Heart, The Javanese Rampok Macan, 1992, dipaparkan bahwa sebagian besar bukti dan catatan tertulis kebanyakan berasal dari rentang abad ke-18 hingga abad ke-19. Meski catatan juga ditemukan dari abad ke-17. Sebagaimana dalam bagian pembukaan artikel karya Peter Bungat yang berjudul Death to the Tiger, The Development of Tiger and Leopard Ritual in Java, tahun 1605 sampai tahun 1906-1994, yang memaparkan adanya bukti ritual yang berkaitan dengan harimau dan macan tutul di Jawa dalam rentang waktu tahun 1605 hingga 1906. Tradisi rampogan macan sering dipertontonkan raja-raja Jawa untuk menyambut tamu Eropa mereka. Dalam artikelnya, Robert Wessing memaparkan bahwa sejak abad ke-18 acara rampogan macan lazim diselenggarakan di Keraton Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1791, rampogan macan juga menjadi acara rutin ketika Raja Yogya atau Surakarta menerima tamu Eropanya. Lebih lanjut dalam artikel tersebut juga dipaparkan bahwa pada mulanya acara tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah mengadu harimau dengan kerbau atau banteng. Menurut catatan, meski tidak selalu, biasanya kerbau atau banteng akan lebih unggul ketika diadu dengan harimau. Pada bagian kedua, individu harimau atau macan tutul akan dihadapkan dengan ratusan orang yang bersenjatakan tombak dan harimau atau macan tutul akan ditombak beramai-ramai di acara tersebut. 3. Pada acara rampogan macan, harimau dan macan tutul ditombak beramai-ramai. Acara rampogan macan ini selalu melibatkan ribuan orang, dan biasanya digelar di alun-alun atau lapangan luas terbuka yang ada di bagian depan keraton. Ribuan pria bersenjatakan tombak membuat barikade mengelilingi alun-alun. Setelah harimau atau macan tutul dilepaskan dari kandangnya, dimulailah keseruan tersebut. Harimau atau kucing besar lainnya akan dipancing untuk mengamuk dengan suara riuh tetabuhan, atau ditakut-takuti dengan api. Setelah mengamuk, harimau akan berlari mengelilingi barikade manusia tersebut dan akan berusaha menerjang barikade manusia bersenjata itu. Tentu saja ketika didekati harimau, adrenalin peserta acara tersebut akan meningkat. Tidak jarang beberapa di antaranya malah menjadi gentar ketika binatang buas tersebut ada di hadapannya. Namun ketika harimau atau macan tutul menerjang barikade manusia bersenjata tombak tersebut, ratusan mata tombak akan segera dihujamkan ke tubuhnya dan ia pun akan menemui ajalnya di acara tersebut.
4. Ratusan kucing besar tanah Jawa dikorbankan untuk acara rampogan macan ini. Hal yang menyedihkan dari ritual tradisi rampogan macan ini adalah dikorbankannya ratusan atau bahkan ribuan kucing-kucing besar tanah Jawa seperti harimau Jawa, macan tutul Jawa, dan macan kumbang selama periode abad ke-17 hingga masa awal abad ke-20. Kucing-kucing besar tersebut merupakan satwa endemik tanah Jawa yang artinya habitatnya hanya terdapat di hutan-hutan tanah Jawa saja. Perburuan besar-besaran kucing-kucing besar tersebut untuk dikorbankan dalam tradisi rampogan macan telah menyebabkan jumlah populasinya menyusut dengan cepat dari hutan-hutan di sekitaran Jawa Tengah. Dalam artikelnya, Robert Wessing juga menjelaskan pada tahun 1860-an acara rampogan mulai bergeser dari pusat-pusat kerajaan di Jawa Tengah ke daerah-daerah kabupaten seperti Kediri ataupun Blitar. Pada saat itu, hutan-hutan daerah tersebut masih ditemukan cukup banyak harimau dan macan tutul. Ketika acara rampogan macan bergeser ke daerah-daerah kabupaten, terdapat catatan bahwa acara adu harimau dengan kerbau dihilangkan. Setelahnya acara rampogan macan hanya terdiri dari acara menombak harimau, dan kucing-kucing besar lainnya beramai-ramai. 5. Tradisi rampogan macan turut menyebabkan kepunahan harimau Jawa, sebagai satwa endemik di tanah Jawa. Perburuan harimau Jawa untuk digunakan dalam ritual rampogan macan telah menyebabkan jumlah populasinya menyusut dengan cepat dari hutan belantara di tanah Jawa. Ditambah masuknya senjata api era kolonialisme dan kebijakan tanam paksa yang membuat manusia membuka hutan untuk dijadikan lahan menyebabkan sering terjadinya konflik antara manusia dan harimau Jawa. Dengan masuknya senjata api, perburuan terhadap harimau Jawa menjadi semakin sering. Dari hal tersebut terungkap fakta menyedihkan bahwa proses kepunahan harimau Jawa ternyata telah dimulai sejak masa lalu sampai benar-benar telah menghilang saat ini. Meskipun klaim kepunahannya belum diterima sepenuhnya oleh sebagian peneliti, karena masih adanya jejak-jejak yang menimbulkan kontroversi dari pedalaman hutan di tanah Jawa, dan masih adanya laporan perjumpaan masyarakat pemanen hasil hutan dengan kucing besar ini hingga saat ini. Namun semuanya tentu harus diverifikasi lebih lanjut dengan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari sejarah kita belajar, semoga hal buruk di masa lalu bisa dijadikan pelajaran agar tidak pernah terulang lagi di masa yang akan datang. Dan jangan lupa, cintai alammu seperti kamu mencintai dirimu sendiri.